From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. You're great. Kita sama-sama mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih atas malam hari ini kami diberikan waktu dan kesempatan untuk kami juga boleh sama-sama mendengar firman-Mu. Kau berkati dari setiap kami, Tuhan. Kau berkati, bukakan pikiran dan hati kami untuk sama-sama kami mau belajar, Tuhan, dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, malam semuanya. Malam hari ini izinkan aku dan Yudit, istriku, kita bisa sharing bareng tentang kebaikan Tuhan ya. Aku percaya malam hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi pribadi yang tak terguncangkan. Oke, masih ingat teman-teman sama visi gereja kita, BCC Family? Yuk kita baca sama-sama ya. Yang menjadi terang bagi kota melalui komunitas yang memuridkan. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Menjadi terang bagi kota melalui komunitas yang memuridkan. Amin. Dan juga kita ada visi tahun 2023 di mana Let the Light Shine. Oke, 1, 2, 3. Let the light shine. Nah, aku percaya bahwa ketika Tuhan aja memberikan visi kepada gerejanya, pasti juga Tuhan memiliki visi untuk kita semua. Yuk kita juga baca salah satu ayat dari 1 Korintus 9 ayat 26. Aku undang buat teman-teman boleh buka mic-nya, kita baca bersama-sama. Karena aku percaya, karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Amin. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja. Oke, kita bisa highlight ya, di sini kita nggak berlari tanpa tujuan. Ada kata tujuan di situ. Lalu ada ayat yang berikutnya, yuk kita baca sama-sama dari 3, 2, 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Di sini juga sama-sama ada kata berlari-lari kepada tujuan. Nah, bukan suatu kebetulan ya, kalau di dalam Alkitab juga ada beberapa ayat lagi yang menekankan tujuan. Dan aku juga percaya kita juga sebetulnya punya visi yang dari Tuhan. Oke. Nah, orang yang nggak punya visi dari Tuhan itu akan kosong hidupnya dan mengutamakan kesenangan daging. Jadi ketika kita hidup tanpa visi, berarti kita hidup tanpa tujuan. Pernah nggak kita ngebayangin gitu, kalau kita mau pergi ke satu tempat, tapi kita nggak tahu tujuan kita kemana, ya udah pergi aja gitu. Ujung-ujungnya kita akan capek sendiri nggak sih? Kita akan muter-muter, nggak jelas gitu. Uang kita pun habis, terus kita juga akan kecapean. Dan pulang-pulang pun kita akan capek, tapi tanpa kita tuh ada sukacita gitu. Karena kita sebenarnya nggak ada tujuan. Begitu juga dengan hidup kita. Ketika kita nggak punya visi dari Tuhan, visi yang jelas dari Tuhan, kita akan hidupnya tuh mengalir aja gitu. Nah, sebelum lanjut, kita ada satu contoh. Ini orang yang sangat terkenal, dia adalah seorang YouTuber, dan bagian dari kita juga teman-teman tahu ya, Nico Avocado. Dia adalah seorang YouTuber pada tahun 2018, ketika dia belum memulai karirnya, dia adalah seorang pribadi yang biasa, dia nggak terkenal, dia orangnya juga kurus gitu ya, tetapi setelah dia memutuskan untuk dia mengejar ketenaran, dia mengejar pamor, dia juga mengejar harta, dia akhirnya menjadi artis YouTuber dan dia mukbang. Mukbang itu jadi makan sebanyak-banyaknya dan itu live gitu ya. Kalau kita lihat sampai dia berubah secara fisik, dari yang tadinya dia kurus,
terus dia berubah menjadi sangat besar dan saat ini beratnya udah 160 kilo lebih gitu, dan dia masih terus menambah berat badan dia. Nah, saat ini beliau ada di rumah sakit karena menderita obesitas dan juga saking dia gemuknya, tulang rusuk dia tuh patah. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Coba kebayang nggak? Jadi dia udah nggak bisa ngapa-ngapain di rumah sakit. Itu pun dia masih live dan dia masih nge-live, dia masih mau mukbang, dia makan terus yang banyak gitu. Dia masih terus mengejar karirnya dia. Kalau kita belajar dari kisah ini, kita bisa lihat ya, apa sih yang sebenarnya terjadi gitu? Apa yang sebenarnya iblis lagi rusak dalam hidupnya? Udah yang pertama itu pasti tubuh. Ya, tubuhnya dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia terbaring di rumah sakit, dia juga mengalami tubuh yang rusak gitu ya. Lalu untuk kejiwaan udah pasti gimana teman-teman? Udah pasti bolong ya. Sampai dia juga nulis di YouTube-nya, di thumbnail-nya dia tulis I keep gaining weight and now I don't care anymore. Aku percaya nggak mungkin orang-orang di sekitarnya itu nggak ada yang nggak peduli gitu. Pasti ada juga beberapa orang yang ngasih tahu kan. Waktu dia coba mulai makan banyak, pasti sekelilingnya udah mulai warning gitu. Dan aku juga percaya saat dia di rumah sakit pun pasti dokter dan tim medis juga sebenarnya warning dia gitu. Ini udah bahaya. Tapi dia tetap memilih untuk makan dan dia upload terus gitu ya. Dia live juga di YouTube. Nah, kalau tubuhnya udah rusak, jiwanya juga rusak, udah pasti nggak sih rohnya juga lemah gitu, rohnya juga rusak gitu. Iya, jadi kalau misalnya dari Nico Kado Avocado itu artinya dari sini kita melihat bahwa tidak ada visi dalam hidupnya, sehingga yang pertama adalah mengutamakan tubuh, jiwa, dan yang pasti rohnya nggak ada. Iya. Nah, aku percaya di dalam kita itu sebetulnya ada ruang, ada room di dalam hidup kita gitu, di dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya, kita mau isi room itu dengan apa? Ketika kita nggak isi room itu dengan firman Tuhan, dengan mengizinkan Tuhan masuk ke dalam hidup kita, udah pasti ada iblis yang akan masuk. Nah, itu kalau iblis yang masuk namanya dark room ya. Kalau Tuhan yang masuk melalui firman-Nya itu namanya light room. Seperti itu. Oke, yuk kita baca dari 2 Korintus 4 ayat 7. 1, 2, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah, tadi kita percaya ya, kita mau ngisi hidup kita itu dengan firman Tuhan. Makanya kita juga ada Alkitab 65, kita juga ada di dalam DNA, di mana kita juga bisa saling menguatkan satu sama lain. Kita mau sama-sama bertumbuh dan mau berubah serupa dengan Kristus. Ketika kita sepakat, kita mau isi hidup kita, room dalam diri kita kepada Tuhan, makanya kita akan dapat kekuatan yang melimpah-limpah, dan itu berasal dari Allah, bukan dari diri kita. Aku percaya bahwa ketika kita percaya bahwa hidup kita diisi sama Tuhan, pasti kita mendapat kekuatan yang melimpah-limpah, dan itu berasal dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Oke, ini nyambung ya dari 2 Korintus 4 ayat 7. Ini sebenarnya berbicara juga tentang identitas. Nah, belajar dari tadi, YouTuber yang tadi, kita juga belajar bahwa identitas dia mulai dirusak sama iblis. Identitas kita itu jangan mau ditukar sama kebohongan-kebohongan atau janji-janji dari dunia ini ya. Yuk kita baca ayat penguat kita di dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jangan mau supaya kita hidup di dalamnya. Aku percaya bahwa ketika kita percaya sama Tuhan, dan ayat ini udah jelas ngomong kita ini buatan Allah, kita itu bukan buatan sembarangan, dan aku percaya kita hidup di dunia ini bukan suatu kebetulan. Aku nggak percaya kebetulan. Tuhan pasti punya
punya rencana kita. Tinggal kita yang berespon benar atau tidak. Aku juga dukung buat kita semua di tahun 2023 ini, yuk kita punya visi yang daripada Tuhan. Kita bisa tulis di note ya, di buku agenda kita tahun 2023, itu jangan dijadiin pajangan, tetapi kita bisa tulis juga visi kita nih apa di tahun 2023. Oke, lanjut ya ke 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Tadi 2 Korintus 4 ayat 7 itu berbicara tentang identitas kita ya. Ketika kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, berarti kita punya kekuatan yang melimpah-limpah dari Tuhan. Kita lanjut ya ke 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Amin ya. Kita bisa baca ayat ini. Ini adalah sebagai langkah iman kita. Ketika kita percaya, maka hal ini bisa terjadi. Makanya tadi di ayat sebelumnya, di ayat 7 dikatakan ini sebuah harta, tapi ini harta. Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Nah, ketika kita percaya kita punya kekuatan yang melimpah-limpah, makanya di ayat berikutnya dikatakan dalam segala kami ditindas, namun tidak terjepit. Ini kita bisa perkatakan ini ya, ini biarlah ayat ini menjadi iman kita di tahun 2023 ini. Aku juga belajar dari kisah Yusuf yang ada di gambar. Ingat ya teman-teman semua pasti udah tahu ceritanya Yusuf dari awal sampai akhir. Ya, Yusuf itu salah satu contoh di Alkitab yang membuat aku pribadi dan Yudit juga kita cukup terpesona gitu. Kok bisa Yusuf itu ditindas sama kakak-kakaknya, sama keluarga secara fisik gitu kan. Ditindasnya beneran secara fisik lagi gitu kan, bahkan dia sampai dijual gitu ya. Tapi dia juga mau, tapi dia nggak terjepit, dia nggak habis akal gitu. Dan dia juga nggak binasa kan, sampai akhirnya nggak binasa gitu. Kita belajar banyak ya dari kisah Yusuf ini. Lurus boleh, belok kiri. Kiri mana? Samping Mall TA. Oke. Lurus. Oke, berdasarkan data yang kita ambil dari Google tentang UHH, ini adalah umur harapan hidup di Indonesia dari tahun 2012 sampai 2022, bahwa umur manusia di Indonesia itu rata-ratanya umur 71 sampai 72 tahun lalu meninggal. Memang betul ada juga yang lebih cepat sebelum 71 udah meninggal, ada juga yang lebih dari 71 masih hidup gitu ya. Tapi kita garis ini, data ini cukup valid dan ini dikatakan 71 atau 72 tahun. Nah, kalau dilihat kita boleh flashback gitu ya, hidup kita. Mungkin kita masih umur 20-an, kita mungkin masih umur belasan, 20 atau 30 gitu ya. Itu artinya kita punya waktu nggak sih? Kita punya waktu yang tersisa dalam hidup kita. Nah, artinya apa? Hidup kita berharga, dan waktu kita juga berharga. Dan aku percaya dari sisa umur kita ini juga membuktikan bahwa Tuhan itu cinta akan produktif. Mungkin kita dikasih waktu, misalkan masih 40 tahun lagi atau 50 tahun lagi, tetapi kita nggak jadi manusia yang produktif gitu. Kita kayak biasa-biasa aja. Atau kita bisa bermalas-malasan gitu. Aku nggak percaya itu sih. Aku percaya ketika Tuhan memberikan waktu hidup di dunia ini, ya mungkin orang dunia bilangnya you only live once ya. Tapi aku percaya itu karena kita hidup hanya satu kali dan kita punya waktu, artinya kita mesti produktif. Oke. Sebelum lanjut ke ayat yang berikutnya, yuk teman-teman kita sama-sama refleksiin hidup kita gitu ya. Apakah kita memilih untuk berada di dark room, kita lagi kompromi sama dosa gitu, kita nggak mau
taat sama firman Tuhan, itu kan artinya kita mengizinkan kuasa kegelapan masuk. Suka nggak suka itu pasti akan terjadi sih gitu. Kita mulai males-malesan, kita juga mulai kompromi. Itu pasti kegelapan itu akan mengisi gitu ya. Nah, ketika kegelapan itu mengisi, kita itu jadi cukup sulit, atau kita tuh sulit untuk bisa melihat iman yang aktif. Seperti tadi di ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan 9 kan dikatakan kita nggak akan terjepit gitu ya. Nah, gimana kalau kita nggak diisi sama firman, kita bisa berani mengatakan itu. Yang ada kita akan kalah sama situasi atau keadaan yang seolah-olah nggak mendukung ayat itu kan. Seperti itu. Iya, jadi hidup kita tuh seperti bejana, teman-teman. Tadi kan seperti di ayat sebelumnya, kita sudah lihat bahwa kita tuh seperti bejana yang begitu berharga gitu kan. Kita kan mudah, kita bisa dibentuk dari apapun juga, itu dari dari apa yang kita mau isi gitu. Contohnya tadi yang sudah dijelaskan gitu ya, ada dark room dan juga light room. Yang mana yang mau kita isi gitu ya. Bejana seperti apa, hidup seperti apa yang kita mau isi. Apakah kita mau isi dengan hal-hal yang tidak berharga, dan juga contoh seperti kita kemalasan, lalu kita juga mau isi dengan pornografi, kita mau isi dengan apa, itu yang menjadikan hidup kita seperti bejana. Tapi sebaliknya, kalau kita isi hidup kita seperti bejana, itu kita mau isi dari firman, begitu pula dengan hidup kita. Artinya hidup kita juga sama-sama kita mau light di dalam kehidupan kita. Iya, betul banget. Jadi kita udah belajar dari 2 Korintus 4 ayat 7, kita belajar tentang identitas ya. Siapa diri kita? Kita itu adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Ketika kita tahu identitas diri kita nggak ditipu lagi sama iblis, kita punya kekuatan yang melimpah-limpah gitu ya. Kita punya kekuatan yang berasal dari Tuhan, bukan dari kekuatan kita sendiri. Dan kita lanjut ya ke 2 Korintus 4 ayat 10. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Amin. Nah, kata membawa kematian di sini itu juga bisa diartikan itu dying ya. Bukannya mati dalam arti die gitu, death gitu, bukannya seperti itu, tapi proses kematian Yesus. Kita juga sering gitu, ketika kita ambil roti perjamuan, kita angkat roti, kita angkat cawan, ketika itu kan kita juga membayangkan, kita mengganoiakan waktu saat proses Yesus disalib. Itu kita bisa merasakan betul-betul gitu ya, pengorbanan Tuhan sudah menebus kita di dalam kayu salib gitu, 2000 tahun yang lalu. Nah, masih nggak sih kita ketika masih membayangkan itu, masih nggak sih kita masih mau hidup biasa-biasa aja gitu? Kita mau hidup tanpa tujuan. Masih bisa nggak kita berpikir bahwa ya udah hari ini kita ngelakuin dosa nggak apa-apa lah, masih ada hari esok? Rasanya rasanya enggak ya. Apalagi ketika kita benar-benar membayangkan, mendianoiakan tentang proses kematian Yesus di kayu salib. Proses kematian Yesus itu untuk menebus dosa kita semua sampai hari ini. Jadi ketika kita membayangkan waktu Yesus dibolongin gitu, waktu Yesus dicambuk, itu betul-betul sebuah proses yang kita nggak mungkin kita nggak nangis gitu waktu kita benar-benar membayangkan. Dan masih mungkin nggak sih ketika kita tahu gitu ada Tuhan yang menebus kita, ada Yesus yang menebus kita, lalu kita masih menyanyiakan hidup kita, masih kurang lebih jatuh bangun di area itu aja gitu ya, dari tahun lulus SMA sampai lulus kuliah, sampai sekarang kerja, misalkan sampai sekarang mungkin mau nikah, kita masih jatuh di area itu aja gitu. Itu namanya kita nggak berkembang, atau mungkin kita mati, kita nggak ada pertumbuhan di situ. Iya. Nah, ini juga bisa jadi tips buat kita semua ketika kita lagi ngerasa lemah, ketika kita juga lagi ngerasa capek, atau kita lagi tertarik banget dengan godaan-godaan sekitar, kita juga bisa membayangkan betapa dahsyatnya waktu Yesus itu menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa kita gitu.
Makanya dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Oke, jadi kita itu yang pertama adalah tipsnya supaya kita memang bisa tak tergoncangan dari apapun juga. Yang pertama adalah hidup kita harus punya visi yang daripada Tuhan. Apa sih visi yang mau Tuhan lakukan buat kehidupan kita? Nah, waktu itu kan kita udah pernah ya doa akhir tahun gitu kan. Pasti di sisi selalu ada doa akhir tahun bersama-sama. Jadi kita doa sama Tuhan, kita pengen seperti apa ya Tuhan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita gitu, dalam kehidupan pribadi dan lepas pribadi gitu. Setelah itu kita punya sesuatu adalah kita punya kekuatan baru. Apa yang mau Tuhan lakukan dalam kehidupan kita setelah kita udah tahu visi kita. Nah, kalau tadi kan kita udah lihat ya bahwa ada Nico Avocado itu kan, bahwa hidupnya kayaknya nggak punya visi gitu loh. Dia melakukan apa yang menjadi kesenangan hidup dia, dan iblis pakai itu untuk menghancurkan hidup dia karena hidupnya tidak punya visi. Dan yang kedua, kita harus lihat bahwa kehidupannya itu tidak punya kekuatan, malah semakin menurun ya kan. Kita melihat bahwa hidupnya malah sakit gitu kan, malah pasti depresi juga secara jiwa gitu. Tapi kalau kita udah punya visi dari Tuhan, kita udah punya kekuatan baru yang daripada Tuhan, artinya kita punya kendaraannya nih, kita tahu tujuannya mau kemana. Dan yang ketiga adalah be the light. Waktu kita udah tahu visi dari Tuhan, kita punya kekuatan itu, pasti kita akan melakukan sesuatu yang Tuhan boleh izinkan sesuai dengan kehendaknya. Artinya di lingkungan kita, di pekerjaan, di sekolah, atau di lingkungan kita menjadi sesuatu yang terang gitu. Nah, aku mau kesaksian dikit dari poin nomor 2, yaitu adalah kekuatan baru. Nah, waktu kita doa 2022 ya kan, kita juga punya visi yang daripada Tuhan gitu. Kita mau lakukan sesuatu untuk pekerjaan kita gitu. Tapi jujur waktu itu karena kita belum punya kekuatannya dari Tuhan gitu kan, akhirnya Tuhan pakai gitu ya Cirika dan Ko Martin untuk kasih pencerahan gitu kan, gimana ya caranya. Kita udah punya visinya tapi kita juga nggak dikuatkan dari apapun juga gitu ya. Visinya jadi kita udah dapet tapi kita kayak nggak berani gitu. Kita udah dapet sebenarnya, kita akan pindah gitu dari Bogor ke Jakarta, walaupun Bogor sama Jakarta itu cuma 40 kilo, tapi ternyata nggak produktif. Udah beberapa tahun kita tinggal di Bogor tapi kerjanya di Jakarta terus bolak-balik gitu ya, itu nggak produktif. Dan kita tuh sebenarnya udah dapet tapi kita kayak nggak berani gitu. Nah, akhirnya kita jadi nggak berani melangkah hampir setahun ya. Kok lama setahun nggak ngelangkah gitu ya, padahal udah ada visinya gitu. Nah, akhirnya kita memang doa bersama, sepakat kayaknya itu nggak langsung doa terus langsung pergi gitu ya, nggak langsung pindah gitu. Jadi kita melewati proses itu, jadi proses kematian Yesus itu. Jadi struggle with it, terus kita berdua juga sepakat nggak sepakat gitu, sampai Tuhan kasih satu titik kita sepakat bersama, akhirnya Tuhan kasih kekuatan baru. Nah, kekuatan barunya itu apa sih? Nah, kekuatan barunya itu waktu kita punya waktu sama Tuhan gitu ya. Kita doa setiap hari berdua gitu. Waktu itu kondisinya aku belum lahiran ya, kondisinya aku masih hamil Samuel gitu. Jadi kita doa sepakat bersama, akhirnya kita meyakinkan bahwa oke, kita akhirnya mau pindah ke Jakarta. Nah, pindah ke Jakarta itu bukan suatu proses kenyamanan, teman-teman. Jadi ini proses yang dibilang adalah proses kita untuk kita mulai start gitu loh. Mulai start kehidupan kita gitu. Nah, di sini kita mengalami yang namanya kekuatan baru dari Tuhan gitu. Walaupun kayaknya kan kita hidup biasa di Sentul ya teman-teman. Sentul itu Bogor. Bogor itu alam teman-teman ya. Jakarta itu city, kota gitu ya. Jadi itu kita merasakan kayak super hektiknya kayak gimana, yang pasti
nggak nyaman karena harus memulai hidupnya yang baru gitu, menata hidup yang baru. Nah, tapi akhirnya kita punya kekuatan itu apa sih gitu kan? Kita bisa memulai hidup kita itu dengan sukacita daripada Tuhan. Kita punya kedamaian waktu kita pindah gitu. Walaupun kesannya nggak nyaman, tapi ada kekuatan baru yang Tuhan kasih gitu loh. Nah, aku merasa dan aku mengalami itu karena proses itu adalah waktu aku proses pas aku pindah hamil dan aku lahiran gitu ya, itu kan proses yang nggak mudah, dan plus pindah rumah artinya pindah dari kebiasaan aku, dan aku memulai sesuatu yang baru gitu ya, punya anak aja udah sesuatu hal yang baru, dan ini ditambah pindah gitu kan. Jadi itu aku cukup struggle with that, tapi berjalan dengan waktu Tuhan karena kasih aku kekuatan, aku merasakan aku sukacita gitu. Aku mau menjalani sama-sama walaupun aku struggle with that. Nah, aku merasakan itu berdua sama Tian gitu. Jadi aku kayak itu yang mendrive kita gitu, supaya kita juga sama-sama untuk be the light sama-sama di tempat yang Tuhan sudah kasih untuk kita. Jadi kita mau mau menjalani visi yang daripada Tuhan, dan aku percaya teman-teman di sini juga kehidupan teman-teman yang begitu berharga, yang teman-teman dipilih oleh Tuhan, kita mau sama-sama gitu punya dapat dari Tuhan visi apa Tuhan yang mau Tuhan lakukan buat kehidupan kita, sehingga kita juga bisa dapat kekuatan baru dan kita juga bisa menjadi impactful buat teman-teman kita, dan kehidupan kita juga bisa lebih berharga. Betul banget. Aku juga percaya ketika kita punya visi yang dari Tuhan, maka juga ada provisi ya. Jadi ketika kita mulai berani untuk melangkah, udah dapat visinya dari Tuhan, kita berani untuk melangkah, pasti juga Tuhan tuntun gitu. Tuhan nggak tinggalin kita sendirian gitu ya. Nah, that's why kenapa judulnya itu Unshakable Me. Aku percaya gitu, kita itu akan menjadi pribadi yang nggak terguncangkan kalau kita juga dapat nangkep visinya dari Tuhan. Kita pribadi masing-masing ya, kita dapat visi dari Tuhan bahwa kita itu nggak dilahirkan ke dunia ini untuk jadi biasa-biasa aja. Tuhan punya tujuan untuk hidup kita gitu. Nggak mungkin kita menjadi orang yang biasa-biasa aja, tapi Tuhan punya tujuan. Dan ketika kita nangkep visi itu dan kita juga melakukan, pasti kita akan jadi orang yang tak terguncangkan. Kita juga jadi orang yang nggak akan kompromi sama dosa. Kita juga jadi orang yang bisa membawa impact bagi orang lain. Tentunya impact yang baik ya. Let the light shine. Biarlah diri kita itu menjadi light tersebut gitu ya. Mau teman-teman yang ada di China, yang ada di Dubai, yang ada di Jakarta, dimanapun kita, aku dukung kita sama-sama menjadi terang dimanapun kita berada gitu. Nah, sebelum kita akhiri, yuk aku mau undang teman-teman untuk baca. Kita baca ayat bersama-sama ya, dari 2 Korintus 4 ayat 7, 8, 9, dan 10. Yuk, boleh semuanya di-unmute, kita baca sama-sama ya. Aku ulangin dari 2 Korintus 4 ayat 7, 8, 9, dan 10. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, dan habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Amin. Amin. Semoga kita semua bisa nangkep imannya ya. Ada iman yang aktif, active faith. Kita juga bisa terapin, kita juga bisa perkatakan firman ini setiap hari. Yang pasti juga kita mau mengisi room yang ada di dalam hidup kita itu dengan firman, bukan dengan yang lain. Dulu juga aku merasa kayak, ya udah kalau nggak mau diisi firman, kita diem-diem aja gitu ya. Kan juga nggak ada yang isi yang lain gitu. Tapi ternyata enggak sih. Ketika kita diam, kita stuck, tetap ada yang isi gitu.
dari kegelapan pasti akan ngisi, karena kita akan terus setiap hari dipertemukan sama keadaan-keadaan atau situasi-situasi yang seolah-olah nggak ngedukung gitu. Lalu dari mana kita dapat kekuatan yang baru? Seperti yang ayat ini katakan gitu, kita mendapat kekuatan baru, kita juga mendapat kekuatan yang melimpah-limpah yang berasal dari Allah. Seperti itu. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Hai BCC Families, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang baru saja dibagikan. Remember, the Bible says, berbahagialah orang-orang yang mendengar dan menaati firman Allah. So, together, let's try to put today's God's word into practice. Aku juga mau encourage untuk kita bisa sama-sama follow BCC Instagram dan juga subscribe to our YouTube channel, supaya kita bisa terus diperlengkapi dan bertumbuh bersama dalam menjadi semakin serupa dengan Yesus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling, ataupun mencari komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga melalui email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Families. God bless.